Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai. Lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Bapak Ibu, Oma Opa yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Pada saat ini kita ada dalam ibadah persekutuan kaum lanjut usia. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Mari meneduhkan hati dalam saat teduh sejenak. Mari kita berdiri, kita bersama menyanyikan Mars PKL. Tetap berdiri. Mari menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Cahaya di dalam
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas berkat dan penyertaan-Mu dalam langkah kehidupan kami hingga saat ini. Berilah kekuatan roh-Mu melalui persekutuan yang indah ini, agar kami dapat menjadi seperti yang Engkau inginkan. Kuduskanlah ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Om, Tante, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami yang menikmati belas kasih-Mu datang menghadap hadirat-Mu, seraya menaikkan syukur dan terima kasih atas berkat-Mu bagi kami semua. Kami boleh mengambil bagian dalam persekutuan yang beribadah di pagi hari ini, terlebih khusus persekutuan kaum lanjut usia. Dan kami mau memberi diri kami terus disapa oleh kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, sapalah kami dan berkati kami semua untuk menjadi pendengar dan pelaku firman yang taat dan setia hanya kepadamu. Dalam Kristus firman kehidupan kami berdoa. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab ini hari ini adalah dari kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 1 hingga ayat 4b. Kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 1 hingga ayat 4b yang menyatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, serta memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Silahkan duduk. Om, Tante, Oma, Opa yang terkasih dalam Tuhan, kita baru saja mengingat rayakan Hari Kebangkitan Kristus.
kebangkitan Kristus membuat kita bangkit dari setiap keterpurukan hidup, lalu menikmati sukacita dan kebahagiaan. Namun mungkin saja hingga saat ini belum semua orang mengenal siapa itu Yesus Kristus. Mungkin saja ya. Kalau dengan demikian, maka ada pertanyaan besar bagi kita semua. Kalau di antara kita ada yang belum mengenal siapa sih sebenarnya Yesus, Kristus yang bangkit, Kristus yang telah membuka ikatan rantai iblis yang mengikat kita, lalu Kristus yang menyelamatkan bahkan membebaskan kita dari ikatan atau rantai iblis yang mengikat kita. Orang pasti hanya mengenal sebatas, ya, Yesus Kristus Tuhan kita, penyelamat dunia ini. Tetapi perlu disadari pula kita semua, Bapak, Ibu, dan saya, bahwa kita yang telah dimerdekakan oleh Kristus harus saling mengenal satu dengan yang lain. Karena apa? Karena tidak ada lagi ikatan dosa di antara kita. Kita saling terbuka, kita saling mengingatkan, kita saling melengkapi, kita saling mengasihi. Dan ketersalingan positif yang harus dibangun oleh kita semua yang telah mengalami keselamatan abadi, itu pun harus diwujud nyatakan lewat sikap hidup kita, lewat tindakan kita, dan lewat perbuatan kita. Bapak, Ibu, dan saudara, dan Om Tante, hubungan yang baik hanya dapat tercipta jika ada percakapan, komunikasi yang intens. Artinya tidak sekedar tahu siapa di kiri kanan kita, tidak sekedar tahu siapa nama, tetapi lebih daripada itu, kita tahu siapa orang di samping kiri kanan kita. Kita juga harus mengenal siapa keluarga-keluarga dari orang-orang yang ada di samping kiri kanan kita. Kita juga harus mengenal sudah sejauh mana pendidikan anak-anak yang ditindaklanjuti dalam gumul juang para orang tua, oma opa, atau gereja. Bapak Ibu, semakin kita punya waktu untuk mengenal, semakin mendalam juga hubungan baik itu tercipta. Tadi dikatakan ketersalingan positif itu harus dibangun terus-menerus. Minimnya informasi dan waktu yang kurang intens terkadang sering menjadi alasan tidak berkembangnya suatu hubungan. Justru sebagai penyebab hubungan jadi rusak dan berakhir dengan kekecewaan. Di dalam bacaan kita tadi, Bapak, Ibu, Om, Tante,
Yesus menyingkapkan secara jelas dan secara pasti resiko yang dihadapi para murid sebab percayanya mereka kepada Tuhan. Resiko yang dihadapi, mereka akan dibenci, mereka dikucilkan, bahkan dibunuh oleh para pembenci Yesus. Dan di sisi lain, para pembenci itu menganggap mereka, atau dalam hal ini murid, telah berbakti kepada Allah. Mereka yang membenci, mengucilkan, dan membunuh pengikut Tuhan Yesus merasa dirinya sudah berbuat yang terbaik kepada Allah dan karena itu layak mendapat pujian. Betul, terkadang yang nyata dalam sikap hidup kita, melakukan sesuatu yang baik, itu tujuannya untuk dipuji. Itu terkadang muncul di kehidupan beriman kita. Menjadi pengikut Kristus harusnya menyadari sungguh bahwa diri kita harus berbuat yang terbaik kepada Allah. Tapi yang terjadi ada saling membenci. Ketersalingan negatif itu terkadang muncul, bahkan sering kita lakukan dalam kehidupan beriman. Bapak, Ibu, Om, Tante, semua yang dikatakan Tuhan Yesus masih berlaku sampai saat ini. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan adalah persekutuan yang menyadari sungguh bahwa karakter persekutuan yang diberkati harus menjadi teladan. Di dalamnya harus mampu anggota persekutuan saling mengenal satu dengan yang lain, saling menolong satu terhadap yang lain. Kita terpanggil untuk terus menyaksikan siapa Tuhan Yesus dan kepada siapa saja yang belum mengenal Tuhan sebagai juru selamat hidup manusia. Saya pribadi sangat yakin Bapak, Ibu, Om, Tante sudah banyak berbuat baik. Sudah banyak memberi yang terbaik bagi generasi-generasi berikutnya. Dan ini suatu sikap rasa hormat, rasa syukur, rasa terima kasih kepada Tuhan yang telah menyelamatkan bahkan memelihara hidup dan kehidupan. Om, Tante, Bapak, Ibu. Dan oleh sebab itu patut kita bersyukur. Rasa syukur, rasa hormat tidak hanya diungkapkan lewat kata-kata belaka, tetapi mari rasa syukur, rasa hormat terus nyata dalam berbuat sesuatu kepada sesama yang mendatangkan kebaikan bagi sesama. Dan saya sangat yakin sekalipun usia kita sudah di atas 60 tahun, tetapi masih punya sinergi, masih punya semangat untuk melakukan yang terbaik. Dan itu harapan dari Tuhan Yesus lewat gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Berkat persekutuan kaum lanjut usia terus dipercayakan untuk menumbuh kembangkan tema di tahun ini. Tema tahunan yang diberikan mengembangkan sinergi generasional, generasi berikutnya teruslah menjadi contoh dan teladan bagi mereka. Teruslah menjadi saluran berkat bagi mereka. Topanglah mereka dalam doa. Anak-anak,
menantu, cucu-cucu yang Tuhan percayakan kepada om tante untuk terus menjadi berkat bagi mereka. Nyatakanlah syukur yang tak pernah berhenti lewat berbuat baik bagi generasi berikutnya. Maka kita patut bertanya pada diri kita, sejauh manakah kita mengenal Yesus yang sangat mengasihi kita manusia. Secara internal kita perlu membaharui pengenalan kita kepada Tuhan Yesus terus menerus. Jangan berhenti. Jika lemah, ada janji Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi kelegaan sudah disiapkan, tinggal kita mau datang apa tidak untuk Tuhan. Menyerahkan seluruh beban yang ada di dalam hidup kita untuk Tuhan Yesus memberi kelegaan. Sebenarnya semuanya berbalik lagi kepada diri kita sendiri. Mau datang untuk menerima kelegaan kepada Tuhan Yesus, dari Tuhan Yesus, ataukah tidak. Lalu dalam hal berdoa, kita tetap memohon Tuhan mengaruniakan kekuatan untuk menghadapi perlakuan yang tidak adil dan tetap bersyukur atas kesetiaan kita mengasihi Tuhan Yesus. Bapak Ibu, dalam hal melayani, kita tetap melayani warga yang ada di sekitar kita. Bukan saja warga gereja, tetapi semua orang. Semaksimal mungkin tanpa meminta balas jasa atau menyulitkan mereka dengan berbagai dalih yang tidak masuk akal. Persekutuan kaum lanjut usia yang diberkati Tuhan, teruslah menjadi pendoa yang setia kepada Tuhan agar supaya generasi berikutnya terlindung dari jeratan iblis dan generasi-generasi berikutnya terus melangkah tanpa rasa takut dan gentar karena sedang ditopang dalam doa oleh opa, oma, om, tante, bahkan kita semua yang menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Semangat Paskah teruslah diperjuangkan karena Kristus, kita punya Kristus Tuhan yang kekal abadi, tetap siap melayani kita dengan penuh cinta kasih. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Juru syafaat kami yang mulia.
Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga. Sapaan Tuhan akan menguatkan kami, akan memampukan kami untuk terus melangkah, menapaki hari-hari kehidupan ini, hari-hari kehidupan yang adalah anugerah Tuhan bagi kami. Memampukan kami semua yang disapa oleh kebenaran firman untuk tetap setia mendengar dan melakukan apa kata Tuhan. Kami percaya sungguh Tuhan Allah, persekutuan kaum lanjut usia khususnya di jemaat ini sedang dalam pelayanan cinta kasih-Mu. Hari kemarin, hari ini, bahkan hari esok, Tuhan siapkan bagi kami semua. Dan bahkan Tuhan menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami untuk kami nikmati, supaya kami kuat melangkah menghadapi tantangan sekalipun kami sudah lanjut usia. Tetapi kami mampu, bahkan dimampukan untuk menghadapi tantangan sekalipun dikucilkan karena nama Yesus, karena kebenaran-kebenaran Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tetap berpihak pada orang-orang yang melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersatu hati kami mendoakan jemaat ini secara menyeluruh, dari sektor 1 hingga pos pelayanan Karangsatria. Engkau tahu jemaat-Mu dengan pergumulan keluarga rumah tangga masing-masing, ya Bapa. Kami bersyukur kami ada dalam pelayanan kasih Tuhan. Kebutuhan kami tercukupkan. Kami bersyukur kami punya kesehatan yang diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur kami punya generasi-generasi berikutnya untuk melanjutkan tongkat estafet yang Tuhan siapkan dengan kekuatan yang prima. Kami bersyukur gereja ini tidak miskin. Kami bersyukur kami kaya karena kami punya Tuhan Yesus yang kaya, sumber segala berkat kasih karunia. Kami menikmatinya juga dengan sukacita, membuat kami tumbuh tanpa rasa takut dan gentar. Karena sukacita ada dalam hati kami, lalu bertumbuh dan berkembang, membuat kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang begitu besar bagi jemaat ini. Kami mempercayakan seluruh penata layanan yang ada di jemaat ini, yang sudah, sedang, dan akan dilakukan, untuk Tuhan terus pimpin, Tuhan kuasai. Karena hanya dengan demikian, penata layanan ini akan berlangsung dengan baik dan benar. Matikan di antara kami para pelayan congkak, iri hati, benci, marah, geram, cemburu. Tolong bumi hanguskan itu dari kami semua warga jemaat Tuhan. Dan terlebih para pelayan pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan untuk menjadi pelayan yang benar. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar seru kami. Kami sedang mempersiapkan diri kami sebagai jemaat-Mu untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Pemilihan penatua diaken, pemilihan pengurus ke-6 pelkat. Lalu Tuhan, apa yang harus kami siapkan, tolong kami. Para pelayan pekerjaan Tuhan. Panitia akan dibentuk dan akan melakukan tugas-tugasnya dengan benar. Tolong kami Tuhan, jangan tinggalkan kami berjalan menurut pengertian kami sendiri. Bapa, dalam waktu dekat ini ada kegiatan pelayanan ibadah utus sambut pendeta jemaat. Tolong tim kerja yang telah dibentuk
mereka dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus, supaya mereka bekerja semaksimal mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong hadir dalam proses mempersiapkan ibadah utus sambut ini Tuhan, agar supaya benar-benar kami menikmati persekutuan yang indah. Kalau di dalamnya ada hal-hal yang tidak Tuhan inginkan dari kami, ampuni kami Bapa. Tolong baharui hidup kami. Tolong Tuhan melihat para hamba Tuhan yang terus melayani pekerjaan Tuhan. Biarlah mereka juga melayani dengan hati yang tulus, jujur. Dan biarlah apa yang akan kami lakukan, benar-benar kami lakukan untuk Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk kesempatan jemaat ini menikmati Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit akan memasuki masa emeritus. Biarlah kami yang Tuhan percayakan saling mendoakan, dimampukan juga untuk terus mendoakan para hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan di jemaat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Persekutuan kaum lanjut usia ikut ambil bagian dalam penata layanan. Dan Tuhan memberkati pengurus yang sudah, sedang, dan akan bekerja untuk melayani pekerjaan Tuhan. Pengurus dari persekutuan kaum lanjut usia yang diberkati Tuhan benar-benar mengandalkan Tuhan di setiap pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan kehidupan mereka masing-masing dan keluarga rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Sebagai pengurus, terima kasih mereka sudah memberikan yang terbaik untuk jemaat ini. Dan jika Tuhan mengizinkan untuk adanya pengurus yang baru, maka kami percaya juga tongkat estafet ini akan diberikan dalam penuh cinta kasih untuk melanjutkan karya layan Tuhan di tempat ini. Allah yang Maha Kasih, demikian permohonan kami khusus dalam syafaat kami di ibadah persekutuan kaum lanjut usia di pagi hari menjelang siang hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, semua yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Om, tante, opa, oma yang sudah ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan berkati. Organis, pemandu lagu, tim multimedia, dan Satgas, bahkan Satpam yang boleh benar-benar melayani pekerjaan ini dengan sungguh-sungguh. Sehingga lingkungan ini aman karena Tuhan yang mengamankan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ungkapan syukur dalam syafaat kami. Sekali lagi Bapa, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami buat melanggar kehendak-Mu. Biarlah kami berdoa dan bersyukur hanya dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Bapak Ibu, Oma Opa yang kekasih, dalam segala situasi dan kondisi kita harus tetap memberikan teladan bagi orang lain. Karena Allah telah menganugerahkan segala sesuatu kepada kita. Kita harus membantu sesama kita, terlebih membantu orang-orang yang lemah. Karena Tuhan Yesus telah berfirman,
adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sampaikan persembahan saudara melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja atau secara online dengan cara scan barcode kris yang tertera pada slide tata ibadah atau berita Immanuel. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Gita Bakti 79. Kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Allah Bapa dalam surga, Engkau yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus, terimalah persembahan syukur kami ini yang asalnya daripadamu. Jadikanlah persembahan syukur kami ini menjadi saluran berkat bagi pelayanan kasih gerejamu. Amin. Dalam keadaan berdiri, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan Bapak Ibu setiap hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah Bapak Ibu dengar. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.